Yang mulia, kartu as Anda benar-benar menakutkan. Semua orang mengatakan bagaimana dunia ini tanpa dewa, dan bahkan tidak ada banyak ahli tertinggi yang terlihat, tetapi Yang Mulia sebenarnya memiliki burung ganas dengan nyala api surgawi yang menyala. Mengagumkan, benar-benar tak terduga, kata Tuan Haltian. Si Hao berbalik dan mulai memperhatikan gambar surgawi tertinggi itu. Dengan bakat alami seperti milikmu, bahkan jika kamu berada di alam yang lebih tinggi, kamu akan menjadi seorang jenius yang bisa bertarung melawan bakat surgawi lainnya dan berdiri berdampingan dengan makhluk tertinggi muda lainnya. Betapa malangnya aku harus membunuhmu. Kamu tidak bisa hidup lebih lama lagi. Gambar surgawi emas-emas memiliki tangan di belakang punggungnya. Yang ingin saya ketahui adalah, apakah Anda benar-benar berasal dari alam yang lebih tinggi? Bagaimana kamu turun? Si Hao melihat ke depan. Gambar surgawi tersenyum, dia seperti Buddha menggenggam kelopak bunga. Ia berkata, aku memang datang dari alam yang lebih tinggi, orang-orang yang menginginkanmu mati terlalu kuat. Master Sekte marah. Jika seseorang ingin turun ke alam yang lebih rendah, akan selalu ada jalan, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar, kata gambar dewa. Ia menjelaskan bahwa Tuan Dunia Bawah, Raksasa Taman Bunga Matahari Iblis, dan Tuan Negara Surgawi saya, 3 sekte bergabung bersama untuk membuka celah di kehampaan untuk mengirim saya ke bawah. Gambar surgawi berbicara apa adanya, tidak menutupi apapun. Memang mereka mengorbankan banyak hal, selain itu banyak yang mati ketika turun dan hanya dia yang selamat. Kamu membunuh keturunan favorit Tuan Dunia Bawah, yang paling ingin menyingkirkanmu adalah Dunia Bawah dan ras Bunga Matahari Iblis. Merekalah yang meminta negara surgawi untuk mengambil tindakan, kata gambar surgawi. Dendam macam apa yang dimiliki negara surgawi terhadapku? Si Hao bertanya. Negara surgawi bersedia membantu mereka yang ingin menyelesaikan kekhawatiran. Mereka bisa membunuh para ahli dari berbagai ras dan membimbing jiwa mereka ke negara surgawi. Mereka biasanya membunuh para dewa. Si Hao sangat terkejut mereka segila itu. Ular piton itu berkata, kamu membunuh seorang anak dunia bawah dan memakan biji taman bunga matahari iblis. Ia bahkan tidak ingin membayangkan hal-hal yang menentang surga itu. Si Hao tidak menyesali tindakannya sama sekali. Harga yang harus dibayar terlalu mahal, dan bahkan Master Sekte pun tidak bisa mendukungnya. Hanya dengan berhasil membunuhmu dan kemudian sepenuhnya mengatur segala sesuatu di alam bawah, itu bisa dianggap sukses. Gambar surgawi menghela nafas, mereka telah menghabiskan terlalu banyak harta surgawi. Beberapa tubuh roh Tuan Dunia Bawah bahkan dihancurkan. Apakah kamu akan menungguku untuk bergerak, atau kamu akan melakukannya sendiri? Gambar surgawi berbicara. Si Hao tahu bahwa ia telah dijebak. Ia diam-diam bertanya kepada burung merah apakah mampu melawannya. Burung vermilion itu percaya diri dapat mengalahkannya dengan bekerja sama dengan bola berbulu. Si Hao harus mengalahkan orang dari alam tertinggi ini. Gambar surgawi melepaskan seberkas cahaya yang dibentuk dari simbol dewa, sehingga bisa menembus daging tanpa kesulitan. Si Hao menghindar. Di bahunya, seekor burung merah kecil bergegas menuju gambar surgawi itu. Kobaran apinya tidak terkendali dan jatuh ke bumi yang besar. Gunung-gunung di bawah segera meleleh menjadi magma. Mereka kemudian runtuh, meninggalkan lautan kemerahan. Namun, serangan kuat ini tiba-tiba diblokir oleh satu jari dari gambar surgawi. Si Hao mengerutkan kening. Mungkinkah hari ini akan menjadi kejatuhan mereka? Burung vermilion berteriak dengan marah. Semua bulu merahnya berdiri, kemudian, simbol merah tak berujung muncul tinggi di langit. Pedang surgawi merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan diretas ke depan. Gambar surgawi itu tergerak. Semua jenis pola muncul di tubuhnya, tangannya dengan cepat membesar, berubah menjadi dunia. Itu Aka, mengelilingi burung vermilion dan pedang merah tua itu. Tangan ini berwarna emas dan sangat besar. Si Hao terkejut bahwa itu adalah teknik Sekte Barat. Saya dulunya adalah murid Sekte Barat, tetapi kemudian mengkhianati mereka dan bergabung dengan negara surgawi, jawab gambar surgawi. Tiba-tiba, tongkat hitam pekat jatuh dari kehampaan. Itu sangat besar dan langsung menghancurkan dunia yang berisi telapak tangan, memungkinkan burung vermilion untuk membebaskan diri. Bola berbulu muncul seperti raksasa emas dengan batang logam hitam besar di tangannya. Ia bergegas membunuh. Ekspresi Lord Huntian berubah. Situasinya jauh dari meyakinkan. Siapa yang mengira si Hao memiliki dua makhluk yang menyalakan api surgawi mereka di sisinya? Gambar surgawi seolah-olah telah membentuk daging dan darah. Tubuhnya menjadi berkilau, dan 1000 lengan segera tumbuh dari tubuhnya.
Dengan tubuh emas dan kemampuan Dewa Seribu Tangan, itu membuatnya sangat menakutkan. Baik bola berbulu dan merah kecil bersinar. Mereka mengenakan baju besi di tubuh mereka, satu merah seperti darah, satu cemerlang dengan cahaya keemasan, burung vermilion menjadi bentuk manusia, memegang pedang ajaib di tangannya dan mengarahkannya ke depan. Sementara itu, batang logam di tangan bola berbulu tombak surgawi negara batu. Ini adalah baju besi dan artefak magis yang dibawa Si Hao dari perbendaharaan negara batu. Mereka semua adalah objek surgawi. Senjata dewa sejati, gambar surgawi menghirup udara dingin. Ini membuatnya merasakan ketakutan menahan yang hebat, ini bukan alam yang lebih tinggi jadi ada batasan di tubuhnya. 1000 tangan gambar surgawi bergerak. Namun, setelah kedua musuhnya menggunakan artefak magis dewa sejati, kekuatan mereka juga meningkat dalam jumlah besar. Burung vermilion menebas, mengiris beberapa lusin lengannya, bola berbulu menggunakan tombak besar seperti tongkat. Itu meretas ke arah tubuh emas dan menciptakan luka yang sangat besar. Gambar surgawi bergetar, tubuhnya bersinar, memulihkan lengannya yang hilang dan menutup lukanya. Namun, itu masih kurang menguntungkan dan mungkin ditekan. Mereka bertarung di kejauhan. Ular piton itu jatuh dari bahu gambar dewa. Kemudian bola berbulu memegang tombak besar itu, membelah tengkoraknya dan menginjak-injaknya sampai mati, sementara Si Hao bergerak menuju Lord Huntian. Lord Huntian mengeluarkan penggaris darah, aura seluruh tubuhnya berubah, dan matanya bahkan berubah menjadi warna merah. Bahkan rambutnya hampir merembes keluar darah, tampak merah dan tidak normal. Jadi seperti itu. Sayang sekali kamu jatuh karena penguasa iblis ini, Si Hao menghela nafas. Ini adalah artefak magis kuno, penguasa iblis darah. Saat itu hanya barang rusak ketika Lord Huntian membelinya, tapi sekarang sudah lengkap. Itu jelas telah dipulihkan. Penguasa iblis darah bersinar tampak lebih jahat, dia mengayunkan penggaris menciptakan ledakan, Si Hao menghindarinya dan segera bergabung dengan armornya. Si Hao berubah menjadi Kun Peng. Di luar tubuh Lord Huntian muncul gambar iblis yang membungkus dirinya di sekelilingnya. Itu meraung dan bergegas menuju Si Hao. Sebuah konfrontasi yang intens dimulai. Gunung-gunung hancur dan asap membubung ke atas. Gambar surgawi diledakkan oleh burung vermilion dan bola berbulu sampai dia mulai pecah. Dia jatuh ke beberapa gunung. Pedang di tangan burung vermilion melepaskan kepalanya, membuatnya merasa enggan dan menyesal saat dia menghilang ke dalam hujan cahaya. Di depan aula istana, Si Hao berubah menjadi Kun Peng dan mengacungkan sayap surgawi emasnya. Seluruh aula istana meledak, dan para pelayan tua itu secara alami mati. Lord Huntian benar-benar merah dan dikelilingi oleh gambar iblis yang sangat besar. Dia memegang penguasa iblis untuk menangkis serangan ini dari Si Hao. Ini secara tak terduga penguasa iblis darah. Tutup dengan formasi yang bagus. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan penguasa ini melarikan diri. Itu adalah dewa iblis, kata burung vermili. Si Hao telah membuat banyak persiapan sebelum datang. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa lusin altar kecil muncul dan membentuk formasi besar. Lord Huntian meraung dengan penguasa iblis di tangannya. Tangan Si Hao bergabung untuk membentuk jejak, menampilkan kemampuan surgawi yang hebat untuk menekan lawannya, mereka bertabrakan. Jika itu adalah Lord Huntian sendiri, dia pasti tidak akan mampu menghadapi Si Hao. Penguasa iblis itu terlalu abnormal karena itu memperkuat kekuatannya, itu berperan sebagai master, menggerakkan tubuh Lord Huntian untuk melawan Si Hao. Ada dewa iblis yang disegel di dalam penguasa iblis itu. Anda tidak bisa membiarkannya keluar, atau itu benar-benar akan merepotkan, kata bola berbulu. Dia dengan cepat mengambil tindakan dengan burung vermilion untuk melawan sosok humanoid yang terbentuk dari hujan darah. Pada tahun-tahun kuno, selama itu meninggalkan benih darah, itu bisa dilahirkan kembali. Mereka bertiga bekerja sama membunuh iblis itu, burung vermilion menyerang dengan pedang ajaib. Sementara itu, bola berbulu ia melepaskan rentetan serangan, terus-menerus meretas ke bawah, melakukan konfrontasi hebat melawan ahli negara surgawi itu. Iblis darah adalah seorang ahli dari negara surgawi kita selama tahun-tahun kuno. Setelah turun ke alam bawah dan jatuh, dia tidak pernah muncul kembali, sosok yang terbentuk dari hujan cahaya membentuk sosok Buddha. Negara surgawi benar-benar tidak memiliki sesuatu yang baik darinya. Bola berbulu mencibir, sosok itu melantunkan mantra dalam sekejap mata, dia berubah menjadi iblis yang hebat. Seluruh tubuhnya menjadi gelap gulita dan dia bergegas membunuh.
Bola berbulu mengangkat tombak itu dan naga sejati yang samar-samar muncul, melingkari tubuhnya. Mereka berubah menjadi simbol pelindung tubuh. Seluruh tubuhnya berwarna emas dengan tanduk naga kecil. Saat ini, mereka meledak dengan kekuatan untuk saling menyerang. Selain itu, ia mempelajari sisi yang dari teknik Kun Peng dari Si Hao. Pada saat ini, dia menggabungkan tiga kekuatan menjadi satu, Suyan, naga sejati, dan Kun Peng. Ini adalah bentrokan kekuatan yang menakutkan, beberapa gunung di bawahnya runtuh, kemudian seekor burung vermilion yang sangat besar terbang ke udara di belakangnya, it membawa api yang tak berujung. Sambil melawan di bawah api yang mengamuk dan bertempur dalam pertempuran hebat di bawah tangisan naga, iblis tertinggi itu akhirnya pecah. Hujan cahaya terus-menerus melesat ke kiri dan ke kanan, berjuang untuk melepaskan diri dari takdir kehancurannya. Di dalam formasi besar, seorang tetua berpakaian abu-abu muncul, di tangannya ada tombak. Dia memimpin Lord Huntian untuk melarikan diri dari formasi, ia melantunkan mantra, penguasa iblis darah di tangan Lord Huntian bersinar, meledak dengan kekuatan surgawi, itu bergegas ke arah pertarungan bola berbulu untuk mencoba dan melahap dewa. Bola berbulu mengacungkan tombak besar dan menebas ke bawah, Tiu juga dibantu lautan api dari burung vermilion. Penguasa iblis darah yang melahap sebagian dari hujan cahaya melepaskan cahaya berdarah. Itu membungkus dirinya di sekitar Lord Huntian dan bergegas ke arahnya. Tubuh mereka menunjukkan teknik pelarian darah yang sangat cepat. Si Hao mengambil batu pemogokan surgawi dari rambutnya dan melemparkan dengan kekuatan penuh, batu itu terkejut dan langsung menabrak targetnya. Itu membuat tetua berpakaian abu-abu itu jatuh ke tanah, bola berbulu dan burung vermilion bekerja sama formasi untuk mengunci ruang ini. Dewa Iblis, datanglah ke dunia ini, tetua berpakaian abu-abu itu berteriak. Serangkaian mantra kuno dilantunkan dari mulutnya, membuat penguasa iblis darah itu gemetar hebat, bola berbulu mengulurkan tangan besar, langsung meraih keluar. Hancurkan penguasa ini untuk mencegahnya melanjutkan siksaan di dunia ini, kata Si Hao. Bola berbulu dan burung merah mengangguk bersama. Mereka menggunakan senjata dewa sejati mereka pada saat yang sama dan menekan ke depan. Kau ingin menghancurkanku, hanya sekelompok semut. Meskipun aku hancur, kamu harus melupakan tentang memusnahkanku. Kehendak penguasa iblis darah terbangun dan berbicara. Itu berjuang bebas dari tangan Lord Huntian dan berubah menjadi bulan berdarah untuk bertarung melawan keduanya. Lord Huntian jatuh, seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Wajahnya sangat pucat. Penatua berpakaian abu-abu itu meraihnya sekaligus dan dengan cepat mundur. Tuan, kami kalah, kata Lord Huntian. Pikiran Si Hao bergetar. Ketika mereka minum dan mengobrol dengan riang saat itu, dia mendengar dia menyebut tuannya. Kamu siapa? Si Hao bertanya. Seseorang yang telah mendapatkan warisan dari iblis darah, kata tetua berpakaian abu-abu. Telapak tangannya bersinar, menghasilkan tombak tulang hitam yang mengalir dengan vitalitas yang aneh. Angin jahat meraung marah dan simbol hitam memenuhi tempat ini, itu membungkus diri mereka di ujung tombak hitam itu. Dia mengirim tombak berwarna hitam menusuk ke arah dahi Si Hao, seolah-olah mereka bisa mendengar tangisan 10 juta jiwa yang menangis dari dunia bawah. Tombak terkutuk. Sungguh hati yang penuh kebencian. Jika aku tidak membunuh kalian semua, akan sangat sulit untuk mengembalikan kedamaian ke dunia ini, kata Si Hao. Ini adalah teriakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan surat wasiat yang mereka tinggalkan terperangkap di dalam artefak magis ini, mengubahnya menjadi tombak terkutuk. Si Hao menampilkan 72 transformasi, mengubah tubuhnya menjadi Kun Peng. Dia bertabrakan dengan tombak tulang hitam ini, menyebabkan api jiwa hitam dan kilat muncul. Penatua berpakaian abu-abu terbang mundur, memuntahkan darah dari mulutnya dan mundur, tombak terkutuk itu benar-benar retak. Penatua berpakaian abu-abu meraung keras. Kabut hitam melonjak. Dia melemparkan tombak tulang langsung ke Si Hao, sementara dia sendiri membawa Lord Huntian bersamanya sebelum berlari. Si Hao melepaskan hamparan riak membuat tombak hitam itu berhenti di depannya, dikunci oleh simbol. Itu kemudian retak terpisah inci demi inci. Api hitam bergegas ke ujungnya sebelum akhirnya meledak berkeping-keping. Penatua berpakaian abu-abu yang saat ini melarikan diri memiliki darah hitam yang mengalir dari sudut bibirnya. Artefak terkutuk terkadang memberikan serangan balik yang kuat, membuatnya terluka parah. Si Hao dengan cepat mengejar. Setelah membentuk jejak tinju, dia menabrak ke depan, penatua itu segera meledak. Tuan Huntian, apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Teriak Si Hao.
Meskipun aku menerima pengaruh penguasa iblis darah, ada keinginan di dalam hatiku juga. Terlepas dari itu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Si Hao mengulurkan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya dan segera melumpuhkan kultivasi tubuhnya. Lord Huntian kemudian mengeluarkan belati sendiri dan menempelkannya di lehernya sendiri. Ia kemudian bunuh diri. Ia sangat menyesal dan berkata pelan, "Yang mulia, hati-hati tentang pengorbanan darah negara surgawi." Si Hao menghela nafas pelan. Di langit yang jauh, bola berbulu dan merah kecil menyimpan artefak magis dewa sejati. Mereka menghancurkan penguasa iblis darah yang rusak itu, mengubahnya menjadi beberapa bagian dan kemudian menggunakan api surgawi untuk membakarnya menjadi abu. Pertempuran ini berakhir, Si Hao kembali ke istana kekaisaran. Dia memanggil Raja Perang, Raja Ming, Peng 9, dan yang lainnya untuk melihatnya mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah mendengar berita Lord Huntian mereka hanya menghela nafas. Si Hao meletakkan segel kaisar di meja tulis naga. Energi keberuntungan melonjak, dan ratusan helai naga surgawi meringkuk di sekitarnya. "Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi?" Peng 9 bertanya. "Aku ingin memasuki alam yang lebih tinggi," Si Hao berbicara. Kemudian, dia memberikan hadiah besar kepada beberapa individu, meminta para ahli tertinggi ini untuk mengawasi negara dan membantu King Feng. Dan jika King Feng tidak cocok, maka tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Dia meminta Raja Perang untuk menggantikannya dan membuat King Feng turun tahta, sehingga memulihkan kebebasannya. Dia percaya bahwa dengan beberapa ahli tertinggi yang mendukung negara ini, 8 wilayah ini seharusnya tidak memiliki kekuatan lain yang dapat menggerakkan negara batu, karena sebagian besar ahli dari masing-masing pihak telah musnah selama bencana besar. Raja Perang enggan berpisah karena mereka kemungkinan tidak akan bertemu lagi, namun Si Hao menjelaskan dia akan pergi ke Dunung Tuga Kehidupan untuk berkultivasi. Ia takut akan ada ahli dari alam tinggi turun lagi. Setelah raksasa 3 sekte membayar harga yang sangat mahal, celah terbuka di kehampaan, jadi ia akan berjaga-jaga untuk sementara waktu. Ia takut eksistensi yang menyalakan api surgawinya turun ke alam bawah untuk melampiaskan kemarahan mereka terhadap negara batu pada orang-orang yang dia kenal. Ia memberitahu semua dunia bahwa ia turun tahta dan sedang berkultivasi di Gunung Tiga Kehidupan. Jika dia melakukan ini, maka jika mereka benar-benar mengincarnya, maka mereka secara alami akan langsung menuju Gunung Tiga Kehidupan dan menyelesaikan masalah di sana. Mereka tidak akan melibatkan orang-orang di sisinya. Raja Perang menasehatinya untuk tidak melakukan ini, takutnya menimbulkan bahaya bagi Si Hao, namun Si Hao telah mengambil keputusannya. Hari itu, dunia sangat terguncang. Kaisar Batu turun tahta dan mengasingkan diri di Gunung Daois untuk memahami Dao Agung dan melakukan transendensi dirinya, membuat semua orang tercengang. Dia hanya menggantikan tahta untuk waktu yang singkat dan hanya menenangkan berbagai kekacauan untuk menempatkan negara batu di jalur yang benar, namun dia segera turun tahta. Ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Semua orang sangat memperhatikan masalah ini. Bahkan Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya mengirim orang untuk mengkonfirmasi apakah ini benar atau tidak. Dia membunuh murid ganda legendaris yang tak terkalahkan dan menebas ahli tertinggi dari semua sisi. Sekarang, batu kecil itu melangkah di jalannya sendiri. Dia pasti akan menjadi lebih luar biasa dan mulia. Semua pihak terguncang. 8 wilayah semuanya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang menghela nafas kagum. Gunung Tiga Kehidupan adalah 20.000 li atau lebih dari ibu kota negara batu dan dikenal sebagai daerah yang sangat spiritual. Si Hao memilih gunung kecil yang relatif terisolasi dan membangun gubuk rumput. Dia kemudian memindahkan batu biru besar dan menggunakannya untuk duduk. Semuanya sangat sederhana. Dia mengolah dan memahami Dao di sini. Dia mengeluarkan diagram 10.000 roh dan dengan hati-hati mempelajari dan meninjaunya. Dia memegang sepotong tulang berkilau di tangannya, melihatnya berkali-kali. Dia mendapatkan beberapa wawasan, tetapi dia juga agak bingung. Ia mulai berpikir dan menyimpulkan berbagai hal. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, tulang makhluk tertinggi sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu mungkin juga belenggu dari transendensi tertinggi seseorang. Si Hao mempelajari diagram 10.000 roh dan menggabungkan semuanya. Dia mulai merenungkan jalannya mulai hari ini dan seterusnya. Ia mempelajari misteri mendalam tulangnya sendiri. Dia kemudian mulai bereksperimen dengan mereka,
melihat apa yang akan terjadi jika dia mengukir semua simbol di dagingnya. Alam pengaturan formasi adalah ukiran dari semua jenis formasi dalam daging seseorang. Seseorang dapat melanjutkan proses ini melalui alam ini ke alam ahli tertinggi, dan bahkan setelah seseorang menyalakan api surgawi mereka. Si Hao akan mengukir semua simbol di tubuhnya, memastikan bahwa itu ada di setiap inci darah dan dagingnya alih-alih hanya memilikinya di potongan tulang ini. Setengah bulan dia sudah dengan jelas melihat semua simbol pada tulang makhluk tertinggi dan mendapatkan semuanya. Dia sekarang melakukan semua yang dia bisa untuk mengukir semuanya ke dalam tulang dan daging tubuhnya. Ia merasa bahwa teknik berharga di tubuhnya adalah yang paling kuat, walaupun memang teknik Kunpeng juga luar biasa, apalagi ditambah dengan teknik 72 transformasi ras Zuyan. Namun, dia merasa bahwa dia masih belum mencapai kondisi terbaik Kunpeng. Hanya tekniknya sendiri, atau teknik berharga yang dia hasilkan sendiri, yang paling cocok untuknya. Tujuan dari ini adalah untuk masuk ke ranah ahli tertinggi. Dia terus-menerus mengukir simbol, setelah mencapai kesempurnaan, dia secara alami akan maju dan mengalami transformasi. Dia ingin mencapai titik di mana suatu hari, bahkan jika dia tidak memiliki tulang makhluk tertinggi, dia masih bisa menampilkan teknik ini. Pada kenyataannya, jika dia benar-benar dapat memahami reinkarnasi ini secara menyeluruh dan tidak perlu bergantung pada tulang ini untuk menampilkannya, dia mungkin menjadi lebih kuat, bahkan tidak akan ada batasan dalam penggunaannya. Namun itu sangat sulit. Dia menemukan bahwa ketika simbol-simbol ini diukir ke dalam daging dan tulangnya, setelah beberapa hari, sebagian besar dari mereka akan diserap oleh tulang dan tanah makhluk tertinggi di permukaannya. Ada darah esensi di tulang itu yang memberi nutrisi pada tulang, ia ingin mengubahnya ke tubuh lain. Bulan berikutnya adalah proses yang sangat penting bagi si Hao. Setelah menyimpulkan dan memikirkan berbagai hal untuk waktu yang lama, dia merasa harus mencobanya. Selama periode waktu ini, singa berkepala 9, Xiao Tian, Xiao Yuyu, dan yang lainnya datang berkunjung. Mereka sangat prihatin, tetapi mereka melihat bahwa dia hanya berkultivasi dalam isolasi, jadi mereka tidak mengganggunya. Sekarang, semua orang di dunia percaya bahwa si Hao telah menyerahkan tahta kekaisaran dan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk Dao. Di dalam istana kuno, energi kacau merasuki udara, tempat ini kabur dan misterius. Ada beberapa sajadah di sini dengan sosok-sosok duduk di atasnya. Semuanya, bagaimana menurut kalian semua, sosok yang diselimuti energi kekacauan utama berbicara. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Kita perlu mengirim seorang ahli yang menyalakan api surgawi mereka untuk jangka panjang, itu sampai mereka berhasil menemukan bagian transendensi dan keberuntungan alami lainnya. Itulah mengapa kita harus melawan kehendak surga dan menerima persetujuan Dao Agung, dan hanya dengan begitu kita dapat membiarkan mereka tinggal selama beberapa ribu tahun, atau lebih dari puluhan ribu tahun. Kalau begitu mari kita ambil tindakan. Lawan kehendak surga, tahan Dao besar, dan kirim beberapa orang. Potongan transendensi itu terlalu penting bagi saya dan orang lain yang berada di akhir hidup mereka. Individu lain berbicara, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir karena mendapat serangan dari hukum alam bawah. Pengorbanan darah negara surgawi telah disiapkan. Bisakah semua orang menawarkan beberapa kontribusi, mungkin menghubungi murid di alam bawah untuk membantu dan melakukan pengorbanan darah, kayak individu ini. Bumi dunia bawahku memiliki kerangka binatang kosong yang mendekati level makhluk tertinggi. Kita bisa menggunakannya untuk menerobos ranah. Saya memiliki syarat, dan itu adalah untuk membunuh pemuda bernama Si Hao, kata individu ini bergolak dalam kabut hitam. Di alam bawah, wilayah banjir, ada sebuah altar dibangun di dalam kolam besar. Itu sepenuhnya berwarna hitam, dan banyak simbol iblis diukir di permukaannya. Seseorang bisa merasakan seolah-olah jiwa mereka akan tersedot ke dalam. Hari itu, beberapa sosok lagi muncul di altar ini yang berasal dari warisan yang berbeda. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya, dan setelah saling memandang, mereka diam-diam mengangguk sebelum pergi bersama. Di wilayah banjir, di dalam negara kuno tertentu, sesosok melambaikan lengan bajunya mengumpulkan banyak makhluk. Segera setelah itu, wilayah ini menjadi benar-benar sunyi. Di tempat lain yang bukan milik ras manusia tinggal negara klan kayu. Itu sangat berkembang, tetapi hari ini mengalami bencana, seseorang dengan labu darah mengisap semua makhluk di dalamnya. Peristiwa serupa terjadi di bumi besar lainnya. Seorang ahli membawa kantong surga dan bumi dan mulai dengan panik menyedot makhluk-makhluk di bawah.
Sementara itu, alam yang lebih tinggi juga sangat terguncang. Ini mungkin akan mempengaruhi puluhan ribu tahun dan meninggalkan efek jangka panjang yang sulit untuk dinilai.